yang tadi Pak Sugiyat sampaikan itu. Sebenarnya itu konsep kami Pak. Buku petunjuk juga kita sudah siapkan semua. Hanya masalahnya anggaran untuk rekrutmen penggerak HAM itu diblokir kemarin. Dan sekarang diblokir. Itu problem. Problem yang kedua, yang dua ini aja dulu Pak. Kalau memang mau dibantu oleh Komisi 13 dengan yang satu data HAM. Karena satu data HAM itu penting. Sekedar izin saya sampaikan bahwa sistem informasi menjadi salah satu alat yang penting bagi kita untuk membangun kesadaran HAM itu kita sudah lakukan. Kalau Bapak Sugiyat nanti besok ke Medan atau ke Papua, buka aja di naik Garuda, buka di televisi, di situ ada Kementerian HAM Pak, itu kontribusi Bapak. Ibu juga sama. Bapak Ibu nanti kemana-mana, di situ sudah ada video Kementerian HAM yang terkait dengan sosialisasi. Di BRI juga kita sudah ada ya. Terus di berbagai fitur-fitur pemerintah kita sudah masukkan soal HAM. Yang sudah muncul pertama itu adalah di Garuda Indonesia. Jadi nanti di Garuda Indonesia perlu juga kita sampaikan ucapan terima kasih Komisi 13 sehingga semua penumpang yang naik itu bisa lihat ini hasil kontribusi Komisi 13. Tetapi lagi-lagi yang paling penting itu adalah yang satu data HAM itu terutama pengadaan sistem informasi, pembangunan sistem informasi itu akan terhambat sedikit kalau terblokir. Kalau misalnya terblokir terus ya tahun depan. Kemudian saya janji di dalam meja parlemen ini bahwa sebagaimana yang tadi sampaikan, dengan adanya efisiensi dan pemotongan dan lain itu tidak akan mempengaruhi kinerja. Kita sudah antisipasi semuanya tidak akan mempengaruhi kinerja. Istilahnya satu lampu pun tidak padam. Itu normal kita akan jalankan. Lalu selanjutnya kami juga dibantu karena kami menerima pengaduan tuh hampir ribuan tiap tahun. Kami juga dibantu kasus mana yang perlu mendapat perhatian. Tapi saya menolak kalau dibilang Jawa Barat itu intoleran. Ini saya sebagai Menteri HAM, sekaligus orang yang tinggal di Jawa Barat 25 tahun. Depok itu tidak pernah ada penyegelan soal agama. Jawa Barat itu juga jarang. Itu hanya opini negatif yang sudah terbangun sekian lama. Seakan-akan Jawa Barat itu intoleran. Ini saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemantauan saya, berdasarkan penelitian saya. Tapi Jawa Barat hanya satu kasus saja muncul, itu dianggap, wah luar biasa Jawa Barat ini intoleran. Sekarang kita sudah mengarahkan melihat secara Indonesia itu dengan kacamata yang lebih luas. Bahwa intoleransi itu ada di wilayah kaum minoritas, intoleransi itu ada di wilayah kaum mayoritas. Makin ke timur, orang Islam juga mengalami penderitaan. NTT juga sama. Bali, di luar Bali, orang yang bukan beragama mayoritas di sana juga mengalami penderitaan. Di daerah lain juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu Kementerian HAM telah mengusulkan, bicara dengan Menteri Agama, saya mau hadirkan undang-undang kebebasan umat beragama. Hanya Menteri HAM bilang, nggak bisa Pak Pigai, kalau mau undang-undang perlindungan umat, ya berarti kita hanya melindungi 7 agama. Bagaimana dengan mereka yang agama wiwitan atau agama lokal yang punya? Nah, jadi kita mengusulkan undang-undang kebebasan umat beragama, tapi sementara negara ini masih berpedoman pada undang-undang perlindungan umat beragama. Jadi dia pakai perlindungan, saya mengusulkan kebebasan. Ini masih perdebatan. Nah, itu tapi kita lagi-lagi namanya juga perdebatan. Siapa tahu titik temunya 2027 atau 2028 akan ketemu. Kita nggak tahu. Nah, saya pikir itu beberapa hal yang kita sudah mulai lakukan. Tapi mendapat perhatian dari pimpinan dan saya sudah janji bahwa program kerja kami tidak akan berkurang sedikit pun. Kemudian yang selanjutnya
Kementerian HAM ini sekali turun kemarin 3-5 hari lalu di Gorontalo 5.000 orang kumpul. Di Sumatera Barat Bapak anggota DPR juga saksikan 6.000 orang kumpul. Kita kumpulkan orang di mana-mana antusias untuk ikut mendengarkan tentang hak asasi manusia. Nah, itu artinya kita sudah membumikan hak asasi manusia di seantero Nusantara. Tapi tidak cukup hanya membangun opini. Sekalipun opininya besar, tapi di dalam organisasinya tidak bergerak, sistemnya tidak terbangun, kemudian instrumen-instrumen hukumnya tidak dihadirkan, itu juga akan mengalami kesulitan. Karena itu yang terhormat pimpinan Dewan, Ibu Rike, Undang-Undang HAM kalau bisa secepatnya, dan hari ini besok kami akan rapat final. Setelah itu selanjutnya menteri terkait akan ikut memberi atensi harmonisasi. Setelah itu ke surpres nanti akan diserahkan kepada Komisi 13 DPR RI untuk membahas seluruh kebutuhan dalam pembahasan, ya, baik sumber daya manusia, segala instrumen. Kementerian HAM sudah siap untuk minta izin sebelum kami menyampaikan draft undang-undang hak asasi manusia. Karena di dalamnya itu seluruh aspek yang tadi kita bicarakan ada di sini. Karena yang susun di Kementerian HAM ini yang kerja, bantu saya itu Jimli, Profesor Jimli, Makarim Bibisono, Profesor, Hafid Abbas, Profesor. Semua punggawa-punggawa HAM Indonesia ini yang menyusun. Yang biasa bantu negara lain. Mereka membantu kita. Ya kebetulan mereka kerja di Kementerian HAM juga sebagai tenaga ahli. Nah, itu akan menghasilkan salah satu undang-undang HAM yang komprehensif, lebih baik dari negara-negara lain. Aku yakin. Yang terakhir, yang saya juga sekaligus menyampaikan bahwa Presiden Dewan HAM PBB Indonesia, Kementerian HAM hanya memberi kontribusi aja bagi dunia. Setelah beliau menjadi Presiden Dewan HAM PBB, ya milik dunia. Kita tidak bisa mengklaim milik kita. Tapi itu harus diikuti dengan perbaikan-perbaikan iklim HAM di dalam negeri. Ya, kita sudah memberi kontribusi bahwa dia adalah nomor 2 setelah Sekjen PBB. Kita sudah mendorong sampai itu, tapi di dalam negeri kita tidak lakukan perbaikan, susah. Yang terakhir, yang tadi pertanyaan dari Pak Pimpinan mengenai dengan Ibu semua tentang air keras. Penyiraman air keras yang dihadapi aktivis. Selain yang tadi bahwa kita akan hadirkan peraturan tentang pembela HAM, kita punya draftnya sudah ada peraturannya di Kementerian HAM. Tapi induk undang-undangnya harus dibunyikan. Baru supaya lebih kuat dan mengikat seluruh komponen bangsa yang menjadi aktor, state actors. Karena state actors dan non-state actors seperti korporasi itu menjadi potensi aktor pelaku. Sehingga untuk mengikat mereka harus ada induk undang-undangnya dulu. Baru selanjutnya kita akan menghadirkan. Kami juga sudah mendorong, Kementerian HAM sudah selesai menyampaikan draft